Pak Afif, sudah gabung? Pak Afif suaranya. Saya kedengeran nggak ya? Udah gabung belum ya Mas Afif ya? Dari Mensa? Izin kayaknya beliau terkeluar lagi. Oh, hmm. Nah ini udah baru join lagi. Teman-teman saya masih di jalan ya, jadi masih belum buka video. Kalau buka video nggak kelihatan ini. Kelihatannya juga cuma mobil itu. Kita tunggu Mas Afif masuk, baru kita mulai langsung ya, karena udah hampir jam 2. Siap, sudah bergabung, Bu. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Afif. Assalamualaikum. Saya mulai aja langsung ya Mas Afif ya. Maaf, masih aku lagi di jalan, jadi masih kelihatan ada delay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam integritas untuk kita semua. Tentunya yang kami banggakan Mas Afif ya, meluangkan waktunya untuk membersamai kami pada siang hari ini. Dan tentunya teman-teman kesayangan saya semua, auditor, para evaluator di Inspektorat Kota Balikpapan, dan mungkin juga sudah bergabung ada teman dari bagian Ortal dan Bapak Dalitbang yang nanti juga akan menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan evaluasi Sakip tahun 2026 ini. Eh, Pertama, tentunya ucapan terima kasih ke Mas Afif yang sudah membantu tanpa lelah kepada kami, memfasilitasi, mendampingi kami, sehingga Alhamdulillah kita Balikpapan bisa naik ke predikat BB. Nah, untuk itu juga menjadi salah satu beban juga bagi kami, semangat bagi kami untuk bagaimana nanti di tahun 2026 ini kami bisa mengevaluasi sakit OPD dengan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mohon bisa di-sharing kembali kami eh, apa yang refresh kembali lah bagaimana trik, metode pelaksanaan evaluasi dokumen sakit ini sehingga bisa menghasilkan hasil evaluasi yang berkualitas, kemudian tentunya bisa memberikan rekomendasi yang sampai ke akar penyebab sehingga dapat memperbaiki dokumen atau kinerja sakit di OPD. Mungkin itu pengantar dari saya. Teman-teman, selamat kita ikutin bersama ya. Kalau ada apa-apa kita langsung diskusi juga bisa ya Mas Afif ya. Jadi mohon bisa eh, apa ya untuk ya tadi melakukan evaluasi lah. Mm-mm. Itu aja dari saya. Selanjutnya saya langsung serahkan ke Mas Afif. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya tutup kamera saya ya. Izin. Baik, terima kasih Bu Inspektur atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu, tentunya yang saya hormati Bu Inspektur Daerah Kota Balikpapan, kemudian yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu auditor Madya muda pertama maupun fungsional pelaksana yang ada di Inspektorat Daerah Kota Balikpapan ya. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di Zoom meeting ya untuk merefresh kembali bahwa di awal tahun ini kita sudah bisa ya, kita sudah melakukan persiapan ya, sudah bisa melakukan persiapan untuk melakukan evaluasi di internal Pemkot Balikpapan ya, yang tadi disampaikan alhamdulillah sudah mendapatkan predikat BB. Izin Bapak Ibu. Nah, di sini pada kesempatan siang hari ini mungkin materinya terus terang nggak ya Bapak Ibu nggak banyak materinya ya karena Bapak Ibu sudah terbiasa ya Bapak Ibu sudah terbiasa dengan evaluasi sakit ya. Tentunya di sini kita sifatnya refreshment aja dan ketika nanti ada pertanyaan kita berdiskusi lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi di sini tentunya Bapak Ibu semangat ya, semangat yang saya ingin sampaikan adalah kalau di tahun lalu ya, kalau di tahun lalu di tahun 2025 hal yang kita fokuskan adalah
bagaimana caranya agar memastikan perencanaan kita benar gitu kan. Jadi kan tahun lalu kan ceritanya seluruh effort itu kan kita alihkan ke perencanaan semua tuh. Artinya mau Bapeda, inspektorat, bagian organisasi dan lainnya kita fokuskan nih biar memastikan perencanaannya itu benar gitu kan. Nah, alhamdulillah kita sudah punya sistem informasi reaksi ya kalau nggak salah namanya. Nah di reaksi itu sudah diberikan apa tuh kerangka gitu kan, kerangka kinerja bahwa oh ini sudah logis, belum logis, sudah nyambung, belum nyambung gitu kan. Nah kalau di tahun ini ya Bapak Ibu fokusnya adalah gitu kan, kita benar-benar mengevaluasi ya kira-kira perencanaan di tahun pertama yang kita buat kemarin ini sudah benar atau belum sih? Sudah selaras atau belum sih? Nah, sehingga ketika misal nanti ditemukan apa namanya? Ketidaksinkronan ya, yang ada yang nggak nyambung gitu kan. Oh, ternyata di renjanya dinas UMKM ada yang nggak sesuai Mas gitu kan. Oh, ternyata di renjanya dinas X ini ada yang nggak nyambung. Nah, ini sesegera mungkin kita temukan ya. Permasalahan itu sesegera mungkin kita temukan sehingga kalau butuh apa nih? Perbaikan atau revisi RPJMD, Renstra maupun Renja itu segera bisa dilakukan. Nah, jadi semangatnya seperti itu Bapak Ibu di tahun ini. Sehingga teman-teman inspektorat, mohon maaf, mungkin tugasnya agak berat nih di tahun ini. Karena apa? Memastikan kira-kira dokumen yang kemarin disusun masih perlu revisi nggak nih gitu kan, atau sudah mantap, sudah yakin selama 5 tahun ke depan dokumen yang kita gunakan itu. Nah jadi itu apa namanya gambaran atau semangat yang harus kita lakukan terkait daripada evaluasi sakit di tahun ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu seperti kita ketahui secara sakit ya, kalau kita berbicara sakit ada siklusnya ya, ada siklus perencanaan gitu kan, siklus perjanjian, pengukuran, pengelolaan data kinerja dan seterusnya. Nah, artinya di sini ya yang Bapak Ibu lakukan adalah kita memastikan bahwa kelima hal ini Bapak Ibu ya, kelima hal ini atau siklus ini benar-benar berjalan sesuai dengan semestinya gitu kan. Nah, mulai dari kelengkapan dokumen, keselarasan ya. Nah, sehingga sebenarnya nanti kalau memang ada LKE ya, mungkin kita akan buka LKE. Kalau ada LKE harusnya evaluasi kita Bapak Ibu ya, evaluasi teman-teman inspektorat itu harusnya bisa juga langsung masuk ke dalam sistem reaksi. Ya, jadi itu lebih lebih clear gitu kan, lebih clear di sana untuk memastikan apa nih sistem akuntabilitas di Kota Balikpapan itu berjalan ya. Ketika sistem itu berjalan, kita evaluasinya di reaksi antara kerangka logis tujuan, sasaran dan indikator serta targetnya, bagaimana OPD melakukan monitoring dan evaluasi, bagaimana validitas capaian targetnya gitu kan, misal angkanya tercapai 90%. Nah, itu kan tugas inspektorat tuh untuk ngecek validitasnya gitu kan. 90% itu pembilangnya apa, pembagiannya apa. Itu kan dinas PU harus bisa nunjukin gitu kan. Dinas sosial harus bisa nunjukin mana yang menjadi penyebut kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi itulah semangat evaluasi yang kita lakukan. Nah, mudahnya di sini perencanaan dan penganggaran dipastikan selaras dan terukur pencapaiannya gitu kan. Penggunaannya akan dilaporkan, dimonitor dan dievaluasi secara berkala sehingga instansi pemerintah dapat selalu memonitoring kesesuaian, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap prioritas. Nah, jadi di tahun kedua ini teman-teman inspektorat fokusnya tidak ngomongin selaras ya, tapi kata kunci evaluasi adalah di sini Bapak Ibu ya, di kalimat terakhir ya, di sini nih, efektivitas, efisiensi terhadap prioritas pembangunan. Nah, jadi ini hati-hati. Nah, jadi nanti di laporan
teman-teman Bapeda kemarin mendapatkan predikat BB langsung apa nih langsung ya bisa aja ya, tentunya kita harus membantu gitu kan, mulai dari sekarang kita membiasakan diri agar bisa ketahuan efektivitas, efisiensi, dan pembangunannya. Nah, jadi ini secara garis besar Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini tentunya pelaksanaan. Mohon maaf, mohon maaf terlempar Bapak Ibu sebentar. Izin. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya ya pelaksanaan evaluasi ini ada dua hal ya. Yang satu eh, Kementerian Pan-RB ya, Kementerian Pan-RB dapat dibantu dengan pemerintah daerah. Nah, sebenarnya kan biasa ya kita selalu meminta mana hasil evaluasi dari teman-teman internal gitu kan. Nah, dari jauh-jauh hari kita sering menyampaikan bahwa evaluasi inspektorat itu tidak hanya sebatas pemenuhan, oh ada PK-nya, ada RKP-nya, ada renjanya, ada monefnya, gitu kan, ada pedomannya, tidak hanya seperti itu, tapi kita sudah memastikan bagaimana memenuhi keselarasan, efektif, efisien, gitu kan, kira-kira seperti itulah ya bahasanya. Nah, jadi nanti kita coba bahas kertas kerja yang sekiranya bisa membantu mewujudkan gambaran bagaimana efektivitas, efisiensi, dan keselarasan daripada prioritas pembangunan di daerah ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya kira skip aja Bapak Ibu. Nah, ini apa ya? Jadi ini kalau kita berbicara evaluasi ya what ya, aktivitas analisis yang sistematis, memberikan nilai ya, kemudian memberikan atribut, apresiasi ya, dan memperkenalkan masalah ya serta solusi atas masalah yang ditemukan guna meningkatkan akuntabilitas dan peningkatan kinerja. Nah, jadi di sini paradigmanya sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau di predikat B bolehlah implementasi akib gitu kan. Nah, sekarang kita kualitas akibnya gitu kan, paradigmanya diganti. Kualitas akib ya, kualitas akib di mana? Kualitas tiap OPD ya kan, kira-kira seperti itu bahasanya ya. Nah, kemudian siapa gitu kan? Dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari evaluator dengan kualifikasi tertentu. Mungkin ada auditor dan PPUPD ya. Kualifikasi ini meliputi pemahaman mengenai sakit, kebijakan, pengalaman ya dan jam terbang gitu kan. Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu kan. Dilakukan kepada unit organisasi ya, cakupan unit dievaluasi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misal di sini kita punya 31 OPD apabila kecamatan dianggap seluruh kecamatan dianggap satu OPD misalnya. Artinya kita bagi nih gitu kan. Kita buat biasanya dengan apa tuh PKPT-nya kan, kira-kira seperti itu gitu kan. Nah, kapan ya pelaksanaan evaluasinya hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Nah, jadi setelah laporan kinerja selesai. Nah, jadi kalau di daerah kan laporan kinerja itu dikeluarkan di bulan Maret, gitu kan? LKJ-nya di LPPD-nya dikeluarkan di bulan Maret. Nah, artinya Bapak Ibu mungkin setelah Lebaran ya, setelah Lebaran sudah bisa melakukan proses evaluasi internal, gitu kan? Karena eh, Lebarannya kan di pertengahan bulan Maret, gitu kan? Nah, di akhir bulan Maret selesai Lebaran, LKJ dan LPPD-nya sudah selesai, ya berarti baru Bapak Ibu langsung bisa ya melaksanakan evaluasinya kan, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga nanti di bulan mungkin September atau Agustus ataupun Oktober Bapak Ibu sudah bisa memberikan rekomendasi atau catatan atas pelaksanaan sakit eh, di Kota Balikpapan di tahun sebelumnya kan, kira-kira seperti itu ya.
tujuannya pasti memperoleh informasi, menilai implementasi, menilai tingkat akuntabilitas, memberikan saran perbaikan ya, dan tentunya memonitoring tindak lanjut ya. Ingat, kembali lagi, tahun lalu adalah semangatnya menjaga keselarasan, tahun ini adalah memastikan keselarasan itu berjalan ya. Kira-kira seperti itu. Oke, di setiap instansi pemerintah ya. Nah, caranya nih ya, caranya Bapak Ibu ya. Caranya dilaksanakan pedoman evaluasi akib internal ya sesuai mengacu pada Permenpan 88 Bapak Ibu ya. Seperti kita ketahui ya bahwa implementasi akib kan ada 3 ya, ada di sini ada 3 dalam artian ini ya, subkomponen keberadaan, subkomponen kualitas, dan subkomponen pemanfaatan gitu kan, dari 4 komponen ya. Komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi RULE-nya ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sudah menjadi pedoman yang dari tahun-tahun sebelumnya kita diskusikan ya, masing-masing di sini ya. Nah, di nilai keberadaan kalau sempurna nilainya 20 gitu kan. Nah, kemudian di kualitas kalau sempurna nilainya 30 ya. Di pemanfaatan kalau sempurna nilainya 50 ya. Dan masing-masing juga punya secara horizontal juga punya nilai ya, perencanaan bobotnya 30, pengukuran 30, pelaporan 15 dan evaluasi 25. Nah, evaluasi di sini artinya Bapak Ibu yang dilakukan di internal pemerintah OPD-nya masing-masing. Nah, artinya di sini Bapak Ibu harus memiliki 2 sudut pandang nih. Yang satu evaluasi internal untuk Kota Balikpapan dan satu evaluasi internal di setiap OPD. Nah, pertanyaannya biasanya yang evaluasi internal di setiap OPD siapa yang melakukan? Gitu kan? Apakah inspektorat ataukah bagian dari OPD-nya tersebut? Kan kira-kira seperti itu. Nah, itu mungkin nanti kita bisa diskusikan Bapak Ibu. Nah, cuman seringkali saya sampaikan adalah evaluasi internal di OPD sementara ditugaskan di inspektorat dulu. Gitu kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika inspektorat mengevaluasi OPD artinya di situ termasuk juga mengevaluasi sakitnya OPD dari kepala dinas sampai di level subkegiatan gitu kan, ataupun aktivitas gitu kalau ada waktunya gitu kan, tapi sampai subkegiatan juga nggak masalah gitu kan. Nah, kemudian dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian. Nah, monggo saja ya. Apakah evaluasi internal OPD hanya sebatas sampai eselon 3 atau di sasaran program juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya, ditentukan masing-masing ya, atau yang penting kalau kita sebagai evaluasi OPD di level kepala bidang Kasubitnya juga bisa kita evaluasi ya. Jadi sudah mulai masuk ke dalam nih, sudah mulai mengakar nih evaluasinya, tidak hanya di kepala dinasnya aja ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, penjaminan mutu nih di sini ya. Proses penjaminan mutu ya atas pelaksanaan evaluasi akib berupa banyak hal nih, diantaranya supervisi berjenjang, penggunaan routing slip atau LKE, kemudian rapat panel, kemudian telaah sejawat ya, dan review online-nya gitu kan. Nah, ini terus terang Bapak Ibu, seringkali untuk instansi yang sudah mendapatkan predikat A ya, pengalaman saya pribadi, biasanya hasil evaluasi inspektorat sudah keluar meminta supervisi dari kami nih, minta supervisi dari Menpan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, oleh karena itu dengan adanya penggunaan sistem informasi ini sangat membantu ya, sangat membantu kita dalam rangka melakukan
penjaminan mutu kan, mungkin penjaminan mutunya nggak sedalam menggunakan aplikasi gitu kan, tapi apakah salah menggunakan LKE manual? Jawabannya nggak salah juga gitu kan. Nah, artinya di sini ada batasan-batasan yang nggak dimiliki sama LKE manual ketika nanti kita mengevaluasinya langsung menggunakan reaksi ya, aplikasi atau sistem reaksinya Kota Balikpapan ya, kira-kira seperti itu. Izin Bapak Ibu, itu saya izin sebentar. Bapak Ibu ya, mohon maaf. Semoga ini sinyalnya jauh lebih baik ya kalau tadi sempat beberapa kali putus. Nah, jadi itu ya penjaminan mutu. Nah, selanjutnya di sini pemantauan tindak lanjut nih. Ya, jadi elemen-elemen yang sering terputus ya. Jadi seolah-olah ketika kita melakukan evaluasi ya, inspektorat ketika melakukan evaluasi seringkali seolah-olah yang dilakukan ini adalah evaluasi pertama kali. Nah, ini terkadang tidak mendapatkan informasi yang jelas yang kemarin itu salahnya di mana gitu kan. Kan nggak mungkin ketika nanti di 2026 ini Bapak Ibu masuk evaluasi, ini evaluasi yang pertama ya kan, evaluasi 2024, evaluasi 2025, evaluasi sebelum-sebelumnya. Nah, itu kemana? Nah, itu terkadang luput dari evaluasi internal kita. Nah, sehingga hal ini juga menjadi poin ya, hal ini menjadi tambahan informasi yang harus Bapak Ibu capture nih gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu eh, kita melihat bahwa rekomendasi hasil akip ini ditindaklanjuti ya, sebagian dari perbaikan ya, teman-teman evaluator dapat satu ya, memantau progres tindak lanjut secara berkala. Nah, jadi walaupun tim evaluasinya berganti, Bapak Ibu, tetap harus ada routing slip, harus ada apa nih? Daftar temuan atau daftar rekomendasi yang belum atau sudah ditindaklanjuti dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini terkadang inspektorat atau evaluator internal. Nah, artinya mulai dari sekarang bisa di-collecting dulu Bapak Ibu ya. Bisa dikoleksi dulu kira-kira OPD ini dulu yang belum ditindaklanjuti apa sih? OPD sebelumnya yang belum ditindaklanjuti apa sih gitu kan? Di tahun sebelumnya apa sih? Nah, ini harus menjadi perhatian kita gitu kan. Nah, kalau misal ada yang susah ditindaklanjuti gitu kan. Nah, ini melakukan pendampingan selama proses pelaksanaan. Nah, untungnya atau hal baiknya adalah selama tahun 2025 kemarin ketika kita menyusun Renstra, menyusun RPJMD, itu dosa-dosa masa lalunya diampuni Bapak Ibu ya. Dosa-dosa masa lalunya dimaafkan gitu kan. Nah, sehingga ini ya sebenarnya ini ya proses konsultasi dan pendampingan ini sudah menjadi bagian ketika kita mereview Renstra maupun PK yang terbaru berdasarkan Inmen Dagri 2 gitu kan. Nah, dan yang terakhir adalah menjadikan hasil pelaksanaan ini sebagai salah satu objek ya evaluasi akib pada evaluasi selanjutnya. Artinya bahasanya diutangin lah ya. Jadi apabila apabila ada rekomendasi yang belum selesai gitu kan, apabila ada tindak lanjut yang belum belum apa nih, belum ditindaklanjuti ya artinya dosa itu akan terbawa ke sini-sini gitu kan. Nah, itu menjadi objek atau yang harus ditindaklanjuti oleh OPD di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita pada saat evaluasi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu penetapan di sini sama-sama kita ketahui kalau kalau berbicara pemenuhan ya, kalau berbicara pemenuhan kita akan melihat ya bahwa
perencanaan setiap instansi harus memiliki kinerja yang baik dan tepat sasaran, berorientasi hasil, serta smart gitu kan. Nah, di sini ada RPJMD, ada Renstra, ada PK, ada manual IKU ya. Kemudian ada manual IKU ya. Apa nih? Setiap instansi melakukan pengukuran ya secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dan capaiannya gitu kan berdasarkan formulasinya. Nah, kemudian yang ketiga laporan, ada LPPD, ada Lakip gitu kan. Yang terakhir adalah laporan Monef ya. Artinya di sini entah inspektorat atau entah di OPD-nya internal ya harus bisa menyajikan hasil evaluasi internalnya. Nah, tadi evaluasi apa nih interimnya, mohon maaf, evaluasi interimnya yang tadi yang saya sampaikan. Kira-kira teman-teman inspektorat keberatan nggak kalau harus mengevaluasi OPD setiap 3 bulan? Ya, saya kira itu terlalu berat Bapak Ibu ya. Nah, sehingga di sini ya ada baiknya ketika kita mengevaluasi kinerja yang laporan Monef gitu kan, ada baiknya teman-teman OPD diberikan apa nih mekanisme ya atau sistem itu tadi untuk memonef capaiannya setiap 3 bulan gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ya, secara garis besar hitung-hitungan ini atau upaya evaluasi ini, agenda evaluasi ini sangat bila kita menggunakan aplikasi ya kira-kira seperti itulah bahasanya ya. Nah, ini pembobotannya Bapak Ibu ya, untuk yang baru tadi sudah kita sampaikan ya, yang menjadi pembeda tentu saja di sini ya bahwa komponen capaian kinerja tidak dihitung sendiri, namun menjadi bagian dari komponen-komponen lainnya seperti itu. Nah, ini saya kira saya skip aja, nanti kita langsung buka di LKE-nya Bapak Ibu ya. Ini contoh LHE kita secara umum ya, secara umum seperti apa, terdiri dari laporan, terdiri dari dasar hukum, latar belakang evaluasi, tujuan evaluasi, ruang lingkup evaluasi, metodologi evaluasi ya. Kemudian di sini ada tindak lanjut rekomendasi, ada gambaran umum gitu kan, ada kondisi berupa gambaran baik dan catatan terkait implementasinya. Ya, jadi ini dan yang terakhir diberikan rekomendasi Bapak Ibu. Nah, ini penutup ya. Kemudian ada harapan ya, dorongan kan kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya materi evaluasi hanya ini saja Bapak Ibu ya, hanya ini saja. Memang sesuai surat yang kami terima, kita nanti akan lebih banyak berbicara mengenai lembar kerja evaluasi internal kan kira-kira seperti itu yang sudah kami dapatkan. Nah, mungkin selebihnya sebelum kita masuk ke LKE, silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya dulu mengenai mekanisme ataupun bertanya mengenai paparan yang saya sampaikan ya sebagai refreshment. Mungkin itu dulu. Silahkan mungkin pada Bapak Ibu ada yang mau diskusi atau tanya jawab terkait teorinya dulu nih ya kira-kira seperti itu. Silahkan. Ada Bapak Ibu izin? Oke, kalau gitu saya izin siapkan LKI-nya dulu ya yang akan menjadi pedoman Bapak Ibu nanti pada saat proses evaluasi ya seperti itu. Izin.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya pembahasan terkait dengan LKE ya yang akan Bapak Ibu gunakan ya. Seperti kita ketahui, kalau nggak salah ini LKE dari teman-teman Inspektorat Kota Balikpapan ya. Nah ini cukup bagus ya, cukup lengkap menurut saya ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, mulai dari LKE utama, kemudian indikator, capaian, dan kualitasnya ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita coba mulai ya, kita coba mulai terlebih dahulu ya bahwa di sini ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama di sheet ini ya. Jadi ini Bapak Ibu ini adalah eh, pemetaan ya, pemetaan daripada tujuan dan sasaran strategis dari setiap D, gitu kan? Nah, kemudian di sini yang kurang adalah sebenarnya ya, sorry, sebenarnya yang kurang adalah di sini, di sebelah sini ya, itu harus diberikan keterangan Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, ini bisa menjadi catatan ya, bahwa yang kurang di sini sebenarnya adalah keterangan. Keterangan di sini. Ya, keterangan apa? Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa memberikan penjelasan, gitu kan? Nah, di sebelah mana ya? Di, eh, kan di sini tujuan, kemudian di sini indikator nih. Misalnya tujuannya bunyinya AAA, gitu kan? Indikatornya adalah II, gitu kan? Nah, nah jadi indikator ini kan nanti akan dijelaskan Bapak Ibu, gitu kan? Apakah berorientasi hasil, apakah tujuannya ini tepat, kita ya silahkan. Ya, apakah berorientasi hasil, iya, gitu kan? Nah, kemudian selanjutnya kita pastikan kualitas ya, apakah dapat dicapai, ya. Nah, ternyata nggak spesifik nih. Nah, ternyata tidak spesifik dan tidak time bound. Nah, ini Bapak Ibu perlu memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan mengapa tidak spesifik, tidak time bound dan tidak cukup gitu kan. Nah, sebenarnya itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti harus bisa memetakan apa nih? Keseluruhan tujuan dan sasaran dan indikatornya di seluruh perangkat daerah. Nah, perangkat daerah termasuk dengan itunya ya, kepala bidangnya ya, termasuk dengan eselon 3-nya. Nah, sebenarnya untuk KKI indikator ini Bapak Ibu, ini lebih tepatnya kemarin pada saat penyusunan Renstra ya, beberapa OPD beberapa pemerintah daerah kemarin inspektoratnya menggunakan untuk memastikan keselarasan antara tujuan daerah, sasaran daerah, kemudian tujuan OPD, sasaran OPD ke bawah, gitu kan. Nah, ke selanjutnya, nah itu menggunakan kertas kerja ini untuk menyelaraskan. Nah, tapi nggak apa-apa, ya. Ini artinya wajib kita gunakan untuk memastikan keselarasan kinerja daripada wali kota, tujuan dan sasaran wali kota, kemudian tujuan dan sasarannya kepala dinas, kepala bidang, kepala kasubit, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kita gunakan. Intinya di sini Bapak Ibu harus diberikan penjelasan. Mengapa tidak selaras, mengapa tidak cukup, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di sini ya kan perjanjian kinerja nih ya, perjanjian kinerja. Nah, kemarin kalau nggak salah kita sepakati bahwa yang menjadi perjanjian kinerja adalah sesuatu yang ada di tujuan ya, yang ada di tujuan dan yang ada di sasaran ya. Jadi sebenarnya semua indikator di sini nanti ya, semua indikator di sini nanti itu menjadi perjanjian kinerja
Ya, jadi perjanjian kinerjanya agak banyak nanti, Bapak Ibu ya. Sama, apakah sudah tepat sasarannya, apakah indikatornya measurable atau belum gitu kan. Nah, di sini nanti rata-ratanya seperti apa. Nah, silahkan misalnya rata-ratanya capaiannya 90 gitu kan. Nah, sorry, target capaiannya lebih dari 100 ya, berarti B ya. Saya di B gitu kan, nilainya di B gitu kan. Nah, rata-rata capaian kinerjanya berapa? Misal 80. Kalau B itu kan lebih dari 90% sampai 100% ya. Berarti kan 100% di sini gitu kan. Ini ada indikatornya 100% gitu kan. Nah, di sini ada 87. Kalau 87 kan C gitu kan. 100% itu B. Gitu kan? Nah, ini kan cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu ya. Indikator kinerjanya bilang apa nanti? Kan ini sudah dirumus ya. KKE indikator kan berarti artinya ini sudah terbawa ya. Indikator ini kan sudah terbawa ke sini. Nah, ini dipindahkan ke sini sama cerita kita tinggal memberikan penjelasan Bapak Ibu ya, memberikan penjelasan atas capaian-capaian ini ya. Kembali lagi sebenarnya dua dua sheet ini ya, dua sheet ini itu apa namanya, enak kalau sudah langsung masuk ke sistem reaksinya Bapak Ibu. Nah, itu kalau sudah masuk ke Bapak Ibu, kita tinggal ngetik atau menganalisanya atau memberikannya jelas gitu kan ya, termasuk ini gitu kan. Nah, ini sama ya. Saya cukup ini saja gitu kan. Nah, dua dua KKE ini Bapak Ibu adalah kunci daripada ketika Bapak Ibu mendapatkan ingin mendapatkan keselarasan ya, keselarasan daripada kerangka logis yang sudah dibuat ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kita sepakati ini mau masuk ke sistem atau manual ya, saya kira lebih enak masuk ke sistem untuk membuktikan keselarasannya ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di LKI utama. Nah, ini LKI utama gampang Bapak Ibu ya. Sangat mudah ya. Kita lihat di sini mulai dari eh, dokumen perencanaan ya, dokumen perencanaan. Kalau komponen A Bu ya, komponen A itu biasanya pemenuhan ya. Komponen B komponen B itu adalah kualitas ya. Komponen B itu kualitas dan komponen C satu lagi ya, komponen C itu adalah pemanfaatan. Nah, jadi pemanfaatan. Nah, jadi saya rasa sudah cukup ya. Berarti di sini ada 4 kali 3, 12. 12 eh, sub ya, 12 komponen ya. Sama ya, 2A itu pemenuhan, 2B itu kualitas, 2C itu pemanfaatan, gitu kan. Kemudian sama ya, 4 kali 12 semuanya. Ya, 4 kali 3 ya, jadi di sini sudah ada skornya ya. Jawabannya boleh nggak kita pakai pakai ini? Jawabannya sangat boleh Bapak Ibu. Bahkan di sini saya kira Bapak Ibu sudah memberikan beberapa pedoman-pedoman ya di sini kira-kira apa. Nah, tentunya Bapak Ibu ya, yang menjadi sulit nantinya adalah teman-teman inspektorat harus memberi kembali lagi penjelasan ya. Tambahin aja nanti penjelasan di kolom N. Ya, kolom N nanti diberikan penjelasan keterangan mengapa diberi nilai B, mengapa diberi nilai A, mengapa diberi nilai C, mengapa diberi nilai D. Nah, itu harus diberikan penjelasan Bapak Ibu. Nah, jadi artinya di sini ya, misal kita diskusikan ya, yang susah kan antara ini nih A, B, C. Kalau iya tidak biasanya gampang nih, kiri atau kanan gitu kan. Nah, jadi di sini misal nih terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Nah, ini harusnya A karena pertanyaan bonus ya. Berarti kalau nggak bikin kan OPD tersebut nggak bikin
Renstra, kan kira-kira seperti itu ya. Kemudian B, apabila dokumen perencanaan sesuai mandat jangka pendek, Renja, gitu kan? Ini ada keterangan nggak? Nah, ini Renstra. Ini oke, Renja ya, PK dan Renja. Mendukung ini adalah rencana aksi. Nah, ini sudah oke nih. Oke ya, saya izuin aja nih Bapak Ibu. Oke, ini clear nih ya. Contohnya benar gitu kan. Terdapat perencanaan anggaran DPA. Oke. Kembali lagi, yang A itu sudah pasti pemenuhan ya. Yang A itu sudah pasti pemenuhan. Kemudian yang B, Bapak Ibu, di sini sudah pasti formal semua nih. Ini ini artinya eh, apa namanya? Merge. Oh, oke. Izin Mas Afif, Yuk. apakah boleh bertanya per segmen atau kita tunggu selesai saja Oh, boleh, baru boleh. Silakan, bertanya? silakan, silakan. Silakan, Bu. Silakan tanya aja. Nggak apa-apa. Ya, maaf ya Mas Afif, saya potong. Terkait perencanaan kinerja itu, tadi kan kita bicaranya terkait pemenuhan. Ini ada apa? Saya mungkin kami di antara kami ada perbedaan persepsi. Ketika pemenuhan dokumen itu ada saja, itu kita anggap iya apa atau kita kasih nilai A. Atau jika misalnya perencanaan kinerjanya ada tapi agak kurang pas, kita nilainya gimana, Mas? Hmm. Karena ada juga yang berpendapat bahwa ketika nilainya nggak bagus, maksud saya ketika perencanaan kinerjanya atau perencanaan strategisnya mulai dari sasaran sampai dengan indikatornya ada yang nggak bagus, kita nggak bisa nilai A. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa jika terpenuhi saja, itu kita bisa nilai A gitu. Gimana, Mas? Baik, terima kasih, Bu. Jawabannya benar begitu, tapi itu untuk yang B dan C. Jadi, untuk di perencanaan, di pengukuran, di pelaporan, maupun di evaluasi, yang namanya A atau perencanaan, ya, saya tandain deh, ya, yang namanya A, itu sebenarnya lebih banyak bonusnya, Bapak Ibu, ya. Hanya sekedar ada dan tiada aja. Ada barangnya nggak? Ada dokumennya nggak? Ada tanda tangannya nggak? Ada pernyataan di reviewnya nggak? Nah, asalkan hanya berbicara ada dan tiada, itu jawabannya A nggak masalah, Bapak Ibu. Jawabannya A nggak masalah. Ya, nah yang disampaikan Ibu tadi, kalau sasarannya nggak tepat, sasarannya nggak selaras, indikatornya nggak smart, ya itu nanti di B, di satu b dan satu c. Tapi untuk masalah A, itu jawabannya tinggal barangnya ada atau enggak. Nah, itu aja. Itu aja, Bu, penjelasannya. Nah, jadi nanti di pengukuran juga, ya. Ini kan di satu a kan kita hanya tanya-tanya jawabannya ya atau enggak, ada atau enggak, gitu kan. Ya, kalau ada, ya sudah. Kalau nggak ada, mungkin B atau C, gitu kan. Kira-kira seperti itu, Bu. Apakah menjawab, Bu? Nah, nanti masalah masalah keselarasan, masalah indikator, masalah sasaran benar salah itu nanti di B atau C, maksudnya di kualitas ataupun pemanfaatan. Izin Mas, di situ di penjelasan ada klaster tuh A, B, C, D. A, apabila seluruh komponen dokumen perencanaan jangka menengah sesuai mandat. Nah, ini yang kita agak bingung. Yang dimaksud dengan sesuai mandat itu seperti apa ya? Oke, ya baik. Sesuai mandat itu artinya mungkin saya tambahkan di sini ya. Nanti saya share di sini ya. Di sini kan sesuai mandat ya. Artinya di sini yang di sesuai mandat sesuai mandat adalah yang dituliskan dalam RPJMD. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi artinya misal ya renstranya Dinas Perhubungan
nyambung nggak sama RPJMD-nya Kota Balikpapan? Nah, artinya di sini tujuannya adalah, bentar, tujuannya adalah kinerja, menjawab kinerja Izin Mas, suaranya nggak kedengaran. ya sebentar. Baik, jadi menjawab kinerja yang dimandatkan RPJMD kan sesuai pohon. Oke, ya jadi itu ya Bapak Ibu sesuai sesuai pohon, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya kita bisa tahu sesuai mandat atau tidak ya, sesuai mandat atau tidak itu harus ngecek kertas kerja pohonnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi taunya dari mandat dari mana gitu kan? Kita lihat ya pohon kinerjanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi barangnya ada dan sesuai pohonnya. Nah, makanya di sini ketika kemarin Bapeda memetakan RPJMD, ya harusnya terjawab, otomatis terjawab. Ya, kira-kira seperti itu. Apakah terjawab, Bu? Izin Pak, berarti artinya kan bukan ada dan tiada lagi dong Mbak. Pak, berarti jika ada tapi sesuai dengan RPJMD dan POKIN, gitu kan Pak? Oke, ya betul. Nah, kebetulan, kebetulan ini nih, kebetulan ya, Kota Balikpapan itu kemarin sudah dikawal keselarasannya, Bu. Kebetulan. Nah, jadi bonus Ini ya, bonus. seandainya Pak. Ya, kebetulan. Nah, jadi mana yang disampaikan Bu Erna benar ya, yang disampaikan Bu Erna benar. Artinya di sini poin A itu sesuai mandat dan barangnya ada. Nah, kebetulan Kota Balikpapan kemarin sudah diselaraskan semua. Nah, jadi ini sebenarnya bonus, gitu kan? Kira-kira seperti itu untuk apa sesuai mandat, gitu kan? Itu Bu tanggapan dari saya. Ya, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke yang B ya. Nah, ini kan sama ya. Ingat Bapak Ibu, kalau ya tidak kan gampang ya. Diformalkan itu berarti ada tanda tangannya ya. Ada pejabat yang menandatangani gitu kan. Ada pejabat yang menandatangani gitu kan. Nah, ini bonus juga nih. Ya, artinya ya, kita lihat nih isu strategis ya. Isu strategis kan patokannya di sini. Ya, jadi di sini isu strategis itu adalah mana nih? Nih. Isu strategis menjadi dasar penetapan kondisi. Apa itu isu strategis gitu kan? Adalah permasalahan mengapa memiliki kinerja tersebut gitu kan, atau dalam kurung bab 2 RPJ bab 2 Renstra. Nah, jadi ini Bu, Bapak Ibu ya. Jadi di sini isu strategis. Nah, artinya ini ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa seluruh kinerja yang ada itu di bab 2-nya berkaitan enggak ya. Misal Dinas Koperasi, ngomongin Koperasi Desa Merah Putih, ngomongin pembiayaan koperasi, ngomongin koperasi yang bertumbuh. Nah, kira-kira di bab 2-nya itu ngomongin enggak? Ya, di bab 2 ngomongin enggak? Nah, jadi di sini adalah penjelasan ya, atau gampangnya penjelasan problem statement lah gitu kan.
Nah, problem. Nah, mengapa sih OPD itu harus mengerjakan itu gitu kan? Atau bahasanya mengapa OPD harus mengerjakan S tujuan atau sasaran tersebut. Nah, seperti itu ya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selanjutnya apabila seluruh tujuan sasaran tertuang dalam Renstra, gitu kan? Oke, saya kira nggak ada pertanyaan lah, ini gampang ya. Perjanjian kinerja seluruh tujuan. Nah, ini Bapak Ibu ya, coba diskusi dengan teman-teman Bapeda ya, karena kemarin kita menginformasi adalah yang masuk ke dalam PK itu tujuan plus sasaran berdasarkan Inmendagri 2, gitu kan? Nah, saya tulis di mana nih? Di sini nih. Nah, berdasarkan Inmen 2 ya, bahwa PK itu adalah tujuan dan sasaran. Ya, jadi harus dua-duanya masuk di dalam perjanjian kinerja ya, kira-kira seperti itu ya. Harusnya semuanya tertuang Bapak Ibu ya. Semuanya tertuang ya, tujuan dan sasaran harusnya masuk di dalam Renstra. Harusnya gitu kan. Tujuan dan sasaran masuk ke dalam Renstra, Renja dan PK. Gitu kan. Oke. Oke. Kemudian ukuran keberhasilan memenuhi kriteria SMART. Nah, ini ya di bab 3. Nah, ini Bapak Ibu yang nggak susah ya. Misal nih ya, hanya sebagian kecil. Nah, misal Bapak Ibu ya, ini contohnya kakak indikator ya. Misal ada 5 indikator. Ada 5 indikator. Nah, harus ada penjelasan ya, mohon maaf. Mengapa indikator pertama SMART? Mengapa indikator kedua SMART ya? Mengapa indikator ketiga SMART? Nah, jadi ini Bapak Ibu. Nah, jadi misal tujuannya ada 1, sasarannya ada 2, total indikatornya ada 10. Ya, berarti 10-10-nya harus diberi cerita mengapa indikator itu SMART, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misal hanya 5 dari 10 indikator, ya berarti mohon maaf, nilainya hanya bisa dikasih huruf C. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini harusnya sini nih. Nah, ini harusnya C, Bapak Ibu ya. Jadi, eh, ini harusnya C, karena tadi ceritanya hanya berapa? 5 dari 10. Ya, kalau punya 20 indikator, ya berarti 20 indikatornya itu diceritakan SMART-nya yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi di Renstra-nya harus cerita mengapa setiap indikator itu smart gitu kan. Nah, ini yang 5 barangnya sama nggak apa-apa ya, barangnya sama nggak apa-apa. Yang keenam ya, indikator menggambarkan kondisi. Nah, ini kertas kerja pohon kinerja. Ya, keselarasan kertas kerja keselarasan ya. Oke, kemudian di sini terdapat seluruh target ya. So, terdapat hitungan baseline dan target. Nah, ini sudah bagus nih. Nah, di sini berdasarkan argumen itu boleh ya. Cok. Nah, artinya misal hanya ada 3 yang penjelasannya logis, ya berarti hanya ada 3 dari 10, ya mohon maaf nilainya C. Kan kira-kira seperti itu ya.
Kalau hanya ada 8 dari 10 ya berarti 80 kondisinya B. Kalau semuanya bisa diceritakan targetnya 100%. Jawabannya A. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini oke. Ya, setahu saya sudah dibuatkan. Gitu kan? Itu cek aplikasi reaksi. Oke. Ya, karena sama lagi ini menggunakan kertas kerja pohon kinerja. Oke. Oke, ini sama Bapak Ibu, kertas kerja pohon kinerja juga nih. Jadi pohon kinerjanya itu kerangka logisnya itu ada kertas kerjanya ya Bapak Ibu, tidak boleh langsung nyomot ya. Nah, ini saya kira nanti kalau belum ada minta OPD-nya melengkapi aja. Sama ya. Ini nanti jadinya SKP. Oke, sip. Oke, 1B. Jadi total total sasaran berapa, total indikator berapa, seluruh sasaran diberikan penjelasan, seluruh indikator diberikan penjelasan, seluruh target diberikan penjelasan ya. Kata kuncinya itu. Kalau ada 20 target yang dikasih penjelasan cuma 15 ya berarti 15/20. Silakan presentasenya berapa nanti ditulis ya. Rekomendasinya berikan penjelasan atas 5 target yang belum diberikan penjelasan ya seperti itu ya. Oke. Nah, yang terakhir ya 1C ya. 1C ya. Anggaran aktivitas. Nah, ini adalah dokumen rencana aksi ya. Dokumen rencana aksi triwulan ya. Kemudian di sini adalah RKA atau DPA. Oke, oke, udah ya. RKA atau DPA gitu kan. Oke. Ini sebenarnya bonus Bapak Ibu ya. Oke, target ini sama seperti 1C tadi. Ya, ini ceritanya sebenarnya sama seperti 1B ya, terkait target. Oke, kita ngomongin sama, lihat capaian. Nah, ini sebenarnya eh nggak ini nih Bu, Bapak Ibu ya, nggak relevan nih, gitu kan. Nah, ini sebenarnya nggak boleh jadi pedoman. Nah, yang penting kata kuncinya adalah terdapat penjelasan mengapa memiliki target sekian. Nah, jadi misal boleh nggak setiap tahun 100% terus? Boleh, tapi penjelasannya apa? Nah, jadi takutnya yang warna merah ini berpikiran, oh kalau tahun ini dapat 100% berarti tahun depan harus 120%. Tahun depannya lagi 140%. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi harus ada penjelasan. Boleh nggak 100% terus? Ya boleh, tapi hitung-hitungannya mana? Hitung-hitungannya mana? Ya kira-kira seperti itu. Oh, ya. Oke. Pak Apip, izin bertanya, Izin boleh? Pak. Ya. Pak Apip, yang untuk PK perjanjian kinerja, kemarin dari bagian Bapeda bilang katanya ada target yang NA karena target sebelumnya memang nggak bisa diukur karena ini indikator baru. Itu seperti itu bagaimana Pak Apip? Oke. Satu indikator baru artinya kan nggak punya baseline gitu kan. Nah, Betul. harusnya kalau target nggak boleh NA Bu. Nah, harusnya target nggak boleh NA. Berarti kalau targetnya NA, nilainya ada yang kurang nih dalam menentukan target. Nah, target itu kan harus clear ya, harus confirm. Nilainya kan harus mutlak, 8, 10, 15, 40. Nah, itu target harus terisi. Tapi kalau baseline, capaian di tahun sebelumnya atau capaian di 2024, karena itu indikator baru, baseline NA nggak apa-apa. Nah, kan tahun lalu nggak ada. Kan indikator baru. Tahun lalu belum dikerjain, ya NA. Oke, nggak masalah. Tapi tahun 2025 nggak boleh NA. Nah, karena namanya target harus ada hitung-hitungannya.
Nah, kalau memang dipaksa nggak ketemu, ya berarti indikatornya nggak usah digunakan. Kan kira-kira seperti itu. Orang nggak bisa diukur kan? Orang nggak bisa diukur, nggak bisa dikerjain. Kita sama-sama tahu targetnya NA, ngapain ditulis ada indikator itu. Ya, kira-kira seperti itu, Bu, tanggapannya. Ya, jadi berarti penekanannya bahwa kalau target harus ada Nah, angkanya betul. gitu Tapi ya. kalau baseline, Kalau NA nggak baseline apa-apa. boleh NA. Ya, baik Pak David, makasih. Oke. Nah, oke. Ini kita lanjut. Rencana aksi secara berkala. Oke, berarti di sini kita lihat MONEF ya, rencana aksi MONEF ya, atau biasanya dokumennya adalah laporan kinerja interim. Oh, 3 bulan. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, setiap 3 bulan penjelasannya seperti apa ya, penjelasannya seperti apa. Oke, Izin Mas Habib kembali ke yang oke. tadi. Nah, Eh, oke. yang saya tanyakan adalah tadi kan dikatakan oleh Mas Habib kita harus ada penjelasan. Nah, penjelasan atau misalnya dari 5 sasaran itu nggak ada penjelasannya cuma separuh, dinilainya apa, Mas? Ya berarti kan 50% ya, Bu. Iya, Berarti kan itu di mana tadi huruf tuh? C, berarti kan huruf C. Berarti huruf Lagi, Mas. Oh, itu. ini kan contohnya. Jadi kan sebenarnya huruf A, B, C, D ini kan tergantung. Yang bisa diberikan penjelasan berapa dari totalnya berapa. Ya ternyata yang jelas cuma 3 ya. Namanya akuntabilitas itu kan penjelasan aja kan, Bu. Gitu kan. Penjelasan aja gitu kan, penjelasan secara logis gitu kan. Ya ternyata kalau yang bisa dikasih penjelasan cuma 3 dari 10 indikator ya udah. Berarti kan 3/10 ya. 3/10 kan berarti huruf C kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi setiap Oh, sasaran, iya ya. Sih, Mas. setiap setiap tujuan, setiap sasaran, semua indikator, semua target diberikan penjelasan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang yang terakhir tadi di sini nih. Nih ya, rencana aksi yaitu seperti kita ketahui ya, setiap rencana aksi triwulan itu kita minta analisanya gitu kan. Nah, di analisa tersebut itu termasuk dengan upaya di TW berikutnya. Nah, kalau nggak ada upaya ya sudah berarti tidak menjadi bagian populasi karena kan di sini menghasilkan RATL ya kata kuncinya ya. Kata kuncinya kan RATL ya. Nah, RATL kan berarti ke depannya mau ngapain gitu kan. Nah, kalau nggak ada penjelasannya itu berarti tidak masuk populasi. Ya, di setiap sasaran atau di setiap indikatornya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sebenarnya bonus Bapak Ibu ya. Bonus atas Inmen 2 gitu kan. Dari Renstra dari bonus ya. Terus terang Bapak Ibu ya dari LKE yang kita punya dengan adanya keselarasan kinerja Inmendagri 2 itu banyak bonusnya. Kira-kira seperti itulah ya. Men, ya artinya di sini adalah eh, tingkat keterisian. Mas izin, ketika dikatakan bonus atas inmen, berarti kita kasih A. Iya, betul Bu. Semuanya A. Bonus. Betul. Yang bonus aja ya, yang bonus itu kan pasti upaya perbaikan gitu kan. Kemudian mandatori itu sebenarnya biasanya bonus-bonus itu gitu kan. Nah, itu bonus kasih A langsung ya. Yang kita cari yang apa namanya, yang sekiranya ini OPD-nya nurut gak sih gitu kan ya. Nurut atau enggak itu biasanya mereka ngasih penjelasan nggak seperti itu. Nah, ini
Yang terakhir Bapak Ibu di Mas, izin perencanaan itu adalah tanpa setiap syarat ya, Mas? Tanpa syarat dikasih misalnya nih Bu dokumen yang perencanaan bonus. kinerja, ya misalnya nih dokumen perencanaan kinerja itu di atas kita nilainya ada yang nggak selaras misalnya kita kasihnya B. Nah, apakah di sini kita kasih A karena bonus atau maksimal B? Hmm, Oke, karena ini terkait terdapat perbaikan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja. Kata kuncinya kan di sini Bu, perbaikan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja kan kata kuncinya di sini. Nah, masalahnya adalah apa tuh? Masalahnya adalah tahun 2025 semua dokumen baru, Bu. Nah, kata masalahnya di situ. Nah, jadi kalau semua dokumen baru, nah ini bonus. Kecuali di tahun ini Bapak Ibu menemukan permasalahan. Nah, baru tahun depan ininya nggak bonus. Ininya bukan bonus karena kemungkinan akan ada OPD yang revisi Renstra. Kan kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi masalah di sini kan menyempurnakan. Nah, ini udah baru semua nih. Nah, kecuali tahun depan mau diperbaiki lagi. Nah, bonusnya di tahun ini aja, Bu. Betul tadi Iya, Mas. Ibu sampaikan. Dia sudah melakukan penyempurnaan, tapi belum sempurna. Gimana, Mas? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tahun depan berarti harus diupayakan lagi. Ini nanti tahun depan nggak bisa jadi bonus, Bu. Ini tahun depan nggak bisa jadi bonus. Ini belum sempurna nggak apa-apa, kita kasih bonus. Tapi tahun depan harus disempurnakan, gitu kan. Artinya dari pertanyaan selain ini, gitu kan, pertanyaan selain ini ya harus perbaiki, gitu kan. Sorry. Eh, pertanyaan selain ini ya harus diperbaiki kan kira-kira seperti itu. Nah, ini bonus karena Inmendagri 2 gitu. Baru nanti kalau ada masalah dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, nah tahun depan ada revisi dokumen baru ini hidup lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, perbaikan atau penyempurnaan sudah ada upayanya, cuman belum sempurna semua gitu kan, nggak masalah gitu kan. Nah, itu aja sih Bu, mungkin penjelasannya. Ya memang ini sebenarnya bonus gitu. Artinya ketika dia belum sempurna pun kita kasih tetap A ya, Mas Habib. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi tahun depan nggak bisa A kemungkinan. Kalau kalau ada temuan ya, tahun depan kemungkinan nggak bisa A. Oke, berarti yang terakhir di sini Bapak Ibu tingkat keterisian SKP seluruh pegawai ya. Oke, jadi nih ya. Oke, oke. Oke, untuk perencanaan selesai Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kata kuncinya tingkat keterisian SKP seluruh pegawai. Ya, boleh mau menggunakan survei atau uji petik juga nggak masalah sebenarnya. Ya, tapi paling gampang dokumennya ada di SKP seluruh pegawai gitu kan. Kira-kira seperti itu. Berarti nggak perlu ada survei lagi ya, Mas? Cukup SKP saja. Bisa jadi nulis A. Iya, SKP saja nggak apa-apa, Bu. Kalau survei atau wawancara, apakah berkenan ke seluruh pegawai gitu kan? Ya, kan mending langsung SKP aja nggak apa-apa. Langsung SKP-nya, tapi setiap Biasanya 3 sih bulan ada. OPD-nya itu, Mas, bikin lembar bikin survei lewat Google Form gitu. Siapa yang melakukan survei? Inspektorat atau Ininya, OPD-nya. oh ada ya? Bagus lah kalau gitu. Iya. Berarti kalau kalau bisa seperti itu berarti nggak masalah. Jadi mana tadi? Nah, jadi artinya surveinya berarti nanti berarti pasti saya tulisnya aja deh. Pastikan apa ya?
hasil dari survei diberikan kepada seluruh pegawai, gitu kan? Nah, dan hasilnya bisa menjawab persentase, gitu kan? Nah, untuk tahu sebagian besar, sebagian kecilnya dari mana, Bu? Kalau menggunakan survei, dicek satu-satu. Setiap pegawai disurvei, terus ada skornya gitu, Mas. Oh, di rata-rata ya. Oke, nggak apa. Berarti menggunakan scoring rata-rata. Oke. Nah, ini berarti nanti saya tambahkan data dukungnya eh, tabulasi hasil survei. Oke, sip. Oke, oke. Eh, berarti di sini kembali lagi yang saya tawarkan ya, yang kita kerjakan di sini kepala dinas aja apa sampai itu Izin gitu kan. suaranya putus. Monggo, Izin mau putus-putus, Pak. menggunakan strategis aja. Iya, izin sebentar. Saya coba cek. Oke. Ya, artinya LKE-nya seperti ini. Nanti silahkan mau digunakan di sasaran strategis saja atau sasaran program, sasaran kegiatan sampai sasaran subkegiatan. Nah, itu nanti menguji kualitasnya. Takutnya gini Bapak Ibu ya. Ini nilainya bagus semua, tapi ternyata perjanjian kinerjanya punya kepala dinas aja. Takutnya nanti kita juga ngecek sampai level sasaran subkegiatan. Nah, jadi mungkin boleh dimulai diinisiasi untuk ngecek ini ya, ngecek penggunaan LK ini sampai sasaran kegiatan. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Ini ya Mas Andi, silakan Mas, present Mas. Iya, mohon izin bertanya Mas Habib, Yuk, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Ya, mungkin tadi menanggapi sebetulnya sih terkait informasi tadi kalau nggak salah kan ada ya terkait Mbak Retno ya kalau nggak salah menanyakan terkait indikator yang NA. Jadi memang betul di apa namanya di beberapa dokumen perangkat daerah untuk yang indikator PK-nya itu apa terdapat indikator yang sifatnya baru, memang ada target yang NA. Tapi saya berpikirnya gini, kan kalau kita ngukur 2025 itu kan berarti kita masih pakai dokumen Renstra yang tahun 2021 2026. Nah, kemarin waktu pas evaluasi, kenapa kita sisipkan indikator-indikator baru yang untuk Renstra 2025-2029 itu kan karena memang ada pertimbangan dari Menpan supaya SKPD ini transisinya terjaga seperti itu. Makanya kita sisipkan indikator baru di situ dan itu sebetulnya kita pisahkan mana saja yang apa namanya indikator-indikator yang berdasarkan Renstra lama 2021-2026 dan mana saja indikator tujuan sasaran yang berdasarkan indikator Renstra yang baru seperti itu. Nah, ini saya punya contoh kalau saya boleh share screen punyanya Disdik sebetulnya. Boleh silakan. Izin. Oke, siap. Ya, ya. Ini terlihat ya teman-teman ya. Nah, punya Disdik ini kan ada memang targetnya satu yang NA. Ini untuk sebetulnya di sini sudah kita kasih di atasnya sih, sudah kita jelaskan ini untuk Renstra yang 2025-2029. Nah, di sini target untuk 2025-nya memang NA. Untuk yang di perubahan kemarin kita sesuaikan PK perubahannya. Indeks dimensi pendidikan. Dan ini baru.
Sehingga nanti baru bisa terukurnya bahkan di tahun 2026 ini. Makanya memang targetnya untuk yang 2025 otomatis kosong, baseline-nya juga kosong karena tidak punya baseline 2025, baru diukur di tahun 2026. Nah, 2026 ini untuk targetnya sebetulnya sudah ada isinya, gitu, Mas Habib. Tapi untuk realisasi dia memang masih kosong, masih nol. Nah, kami juga berdasarkan dari sisi perencanaan sih sebetulnya logikanya memang yang kita gunakan itu masih yang 2025, 2000, sorry, Renstra 2021, 2026 gitu. Untuk yang 2026 baru kita pakai yang indikator yang terbaru 2025, 2029. Nah, mungkin itu saja meluruskan, mohon izin. Baik. Nah, artinya di sini berarti perlu disepakati dulu ya bahwa yang akan kita evaluasi nanti itu atas dokumen PK yang mana gitu kan. Dokumen Ya. ini kan sifatnya evaluasi internal ya. Dokumen PK 2025 atau sama seperti Menpan kemarin gitu kan. Karena kalau Menpan kemarin sudah disisipkan transisi untuk 2025 2029 gitu kan. 2029. Nah, permasalahan itu sebenarnya nggak masalah ya, cuman pada intinya yang namanya target itu agak aneh kalau dikasih NA gitu kan. Ya tadi kan nanti Mas Adi juga bilang kalau ini di 2026 targetnya sudah ada. Oh, berarti kan nggak mungkin sebenarnya target NA itu sebenarnya nggak mungkin. Kalau target itu pasti indikatornya bermasalah kan kira-kira seperti Iya. itu. Nah, sehingga monggo saja nanti artinya kalau kita case-nya di Dinas Pendidikan ya artinya menggunakan PK 2025 yang tadi disampaikan kayaknya targetnya sudah ada semua kan kira-kira seperti itu ya. Ya, monggo aja nanti disepakati menggunakan PK yang mana kan seperti itu. Mungkin itu sih Mas Siap. tanggapan dari saya. Ya, siap. Terima kasih, Mas. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk perencanaan sudah sudah clear ya, tinggal pengukuran nih. Pengukuran terus terang nggak banyak ya. Ya, semoga direaksi sudah ada semua. Semoga direaksi sudah ada semua Bapak Ibu ya. Kita cek ya di sini dua. Oke. Oke, sudah jelas. Oke, formulasi perhitungannya. Nggak saya bahas ya, Bapak Ibu, sudah clear pengumpulan data. Oke, ya berarti di sini Bapak Ibu nanti sepertinya ya, sepertinya yang jelasin Bapeda atau bagian organisasi nih. Nah, ini punyanya kota Balikpapan ada nggak, gitu kan? Nah, di sini mungkin pedoman penggunaan reaksi Balikpapan. Oke. Kemudian kata kuncinya mekanisme. Oke. Jadi mekanisme itu pasti ada pedoman atau SOP, ada pedoman. Ya, jadi intinya pedoman atau SOP untuk monitoring dan penginputan capaian kinerja setiap triwulan, gitu kan? Kira-kira seperti itu untuk nomor 2A. Oke. Aman ya, Bapak Ibu, kayak nggak ada yang sulit di sini, gitu kan? Kemudian 2B. Oke. Data kinerja telah relevan mengukur capaian yang diharapkan. Nah, artinya di sini oke, benar. Ya, saya tambahkan aja Bapak Ibu, yaitu sumber informasi capaian ya atau sumber informasi atau data kinerja. Nah, jadi kalau misal hitung-hitungannya dari mana? Bisa misal kalau targetnya di kepala dinas itu 10%, ya bisa saja
pembilang dan penyebutnya itu ambil datanya dari kepala bidangnya. Bisa saja. Nah, yang penting sumber informasinya jelas ya. Artinya Bapak Ibu adalah terdapat mekanisme validasi data ya. Saya taruh di atas saja ya. Kinerja. Nah, ini validasi. Oke, oke, oke. Clear, Bapak Ibu ya. Sama nanti kalau misal ternyata hanya 5 indikator yang bisa dijelaskan capaiannya atau 5 target 5 capaian yang bisa dijelaskan dari 10 ya berarti 50% kan kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dikumpulkan secara berkala ya, ini kita sepakati aja kelengkapan informasi tiap triwulan ya. Oh sorry. Mohon maaf kelewatan yang data kinerja dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Ini sama ya, kertas kerja kerangka logis daya. Oke. Ini kertas kerja. Oke, laporan MONEF atau pencapaian atau rencana aksi. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan pengukuran ya, pemanfaatan Izin pengukuran Mas, Bapak Ibu. nanya. Yuk, ya Yang silakan Bu. saya agak mohon pencerahan terkait mekanisme validasi data. Bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya SOP atau hanya penjelasan terkait kenapa sih angka ini yang dipakai atau gimana, Mas? Oke, baiknya ada pedomannya, Bu. Baiknya ada pedomannya validasi data seperti apa. Itu yang membuat siapa? Itu yang membuat yang memiliki kinerja, bukan inspektorat. Ya, jadi misal nih Dinas Pendidikan tadi gitu kan. Dinas Pendidikan itu harusnya di manual IKU itu cerita data ini dapatnya dari mana, kapan. Data ini dikatakan poin ya, ibarat sepak bola lah mungkin bahasanya ya. Ibarat sepak bola Bapak Ibu ya. Dikatakan gol itu seperti apa? Kalau hanya sebatas bola masuk ke gawang tapi menggunakan tangan, apakah itu gol? Masuk ke gawang tapi yang masukin ke gawang adalah wasit, itu apakah gol? Apakah poin? Ya kan tidak seperti itu. Nah, artinya di sini teman-teman OPD itu juga harus memiliki pedoman untuk mengakui kinerja mereka itu dikatakan poin apabila seperti apa. Nah, apakah Per, punya tuh per OPD itu harusnya ada per sasaran ya berarti ya? per indikator malah per indikator penjelasan penjelasan itu per indikator. Harusnya di manual itu ada Bu, harusnya ya. Mungkin kayak definisi operasional itu ya Mas Afif ya. Ya, Itu biasanya izin. ada penjelasan rumusnya gitu kan, rumus Ya, pencapaiannya kayak definisi gitu. betul di manual itu isinya ada definisi operasional, ada validasi data, ada apa tuh kalkulasi atau rumusan indikator itu ada semua. Nah, karena kalau kalau definisi operasional itu biasanya mengarahnya ke sasarannya, Bu. Penjelasan sasaran dan indikator itu definisi operasional. Tapi kalau yang dimaksud validasi
hubungan antara indikator dan target, ya validitasnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi kalau misal eh, SPIP lah ya, SPIP inspektorat dikatakan 3 apabila memenuhi kertas kerjanya BPKP yang sebelah mana aja. Nah kan ada pihak yang mengakui bahwa nilai itu telah memenuhi 3 karena memenuhi unsur ini, dan ini. Nah, kembali lagi ke dinas PU ya harus bisa menjelaskan kinerja mereka sudah memenuhi unsur ini, itu Bapak Ibu. Oke. Oke, lanjutkan dulu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir ya di pengukuran di pengukuran. Nah, ini ya Bapak Ibu, di sini pimpinan dalam order memberikan keputusan strategis. Nah, artinya di sini ada telaah dari kepala dinas ya, atau mungkin apa nih, hasil review kepala dinas dari hmm, oke. Oke, di sini boleh menggunakan notulensi rapat ya, atau mungkin apa ya, eh, pernyataan aja, pernyataan komitmen aja, pernyataan komitmen, bahwa pernyataan komitmen untuk melaksanakan tujuan, melaksanakan kinerja, gitu kan, tujuan sasarannya. Terus terang Bapak Ibu, sebenarnya ini bonus ya, karena kan nggak mungkin ada nggak mungkin ada kepala dinas yang nggak mau melaksanakan ya, kan kira-kira seperti itu ya. Sebenarnya ini bonus gitu kan. Oke ya, ini juga bonus Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin hitung-hitungannya ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa memilah adalah apabila terdapat program ya dalam kurung anggaran yang tidak relevan dengan, nah ini ya, apa namanya, emang ya kata kunci efisiensi itu bahwa belanjanya itu atau programnya itu berkaitan dengan kinerjanya langsung gitu kan. Nah ini yang terakhir, SKP lengkap ya, semua individu. Nah, oke, sementara ini Bu, pengukuran kinerja, pengukuran kinerja sebenarnya adalah satu eh, penjelasan angka ini ya, kelengkapan itu nggak kemudian ada isinya semua, ada penjelasan semua level 2 ya, tapi seluruhnya ya, kemudian Monef ya anak Ibu di level pengukuran ya, di komponen pengukuran. Oke, sebelum kita geser ke pelaporan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke pelaporan. Nggak banyak ya pelaporan sih, gampang sebenarnya ya. Kita lihat di pelaporan 3A. Oke, telah disusun
berkala dipublikasikan sudah jelas, clear ya, nggak ada masalah ya. Dilakukan per 3 bulan, oke, cocok. Dipublikasikan dapat diakses, oke. Ini berarti apa di website ya? Ini berarti nanti di website ya, di website atau di PPID ya. PPID bebas Izin akses. Mas, Yuk, bertanya terkait laporan kinerja yang telah disusun secara berkala. Itu seperti apa Mas contohnya? Karena kita berdasarkan narasumber yang sebelumnya, saya lupa dari mana waktu itu, dinyatakan bahwa laporan kinerja yang telah disusun secara berkala itu yang dimaksud ya seperti lakip itu, tapi dibuat per 3 bulan gitu. Gimana? yang terpenting itu apakah harus dicetak? Jawabannya enggak. Jawabannya 3 bulanan nggak harus dicetak. Yang penting tadi, kalau di pengukuran itu tadi penjelasan analisa setiap 3 bulannya lengkap, itu otomatis yang poin itu tadi akan terisi, Bu, bonus. Nah, jadi saling berkaitan. Jadi apa pertanyaan kan, apakah harus membuat laporan secara bundle setiap 3 bulan? Jawabannya enggak. Yang penting ada Gini Mas, kalau misalnya itu sudah diakomodir dalam aplikasi reaksi, berarti cukup ya. cukup, cukup itu. Ya, yang penting penjelasannya komprehensif ya. Ada perbandingan, ada kalau kalau 3 bulanan mah yang penting upaya ke depannya ya. Belum ada capaian 3 bulanan sih nggak apa-apa, tapi ada upaya atau ada renaksi, ada strategi di triwulan berikutnya itu mau ngapain untuk mewujudkan kinerjanya. Yang penting sih itu kalau 3 bulanan. Oke, oke kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini nggak ada pertanyaan ya. Saya kira clear ya, sangat mudah ya. Oke, di sini saya izin cepat aja di laporan kinerja ya. Intinya Bapak Ibu di laporan kinerja 3B adalah kita sama-sama tahu ya bahwa di laporan kinerja itu biasanya menganalisa, menceritakan, menyandingkan, menganalisa, ya, membenchmarking, gitu kan, seluruh sasaran, seluruh indikator, kan kira-kira seperti itu. Nah, artinya mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa di apa di unsur pelaporan kinerja terdapat 6 ya sebenarnya, terdapat 7 ya kalau pemerintah daerah ya, terdapat 7 item yang harus diceritakan, gitu kan. Nih di sini ada telah mengungkapkan realisasi perbandingan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau di sini, kalau seluruh indikator sudah diceritakan ininya semua, otomatis nomor 2 bonus, Bapak Ibu ya. Yang nomor 2 bonus ya. Dengan catatan ya, saya tulis di sini, bonus dengan catatan nomor 3 sampai 9 sudah semua. Gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, jadi artinya seluruh indikator ya, saya tulis di sini ya, seluruh indikator harus dilaporkan cerita nomor 3 sampai 9. Nah, kira-kira cerita poin 3 sampai 9. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, ada analisa perbandingan dengan target, perbandingan dengan tahun lalu, perbandingan tahun pertama, perbandingan tahun ke depan, perbandingan benchmarking dengan Pemda lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk seluruh indikator ya, Bapak Ibu, untuk seluruh indikator ya. Izin Mas, Ya, maaf ya Mas, saya catat. Terkait tadi pelaporan kinerja, kan kita melaksanakan benchmarking tuh. Benchmarking baik dari di tingkat lebih atasnya, yaitu provinsi atau nasional. Namun ketika ada OPD yang tidak bisa kita bandingkan dengan atasannya,
seperti apa Mas? Misal nih kayak kecamatan. Nah, itu tidak bisa kita bandingkan. Apakah kita bisa membandingkan dengan kota lain atau seperti apa Mas? Boleh? Atau kita Boleh. membandingkan kecamatan A dengan kecamatan B di kota yang sama, di kota kita, Balikpapan, atau seperti apa Mas membandingkannya? Di kota lain, Bu. Paling gampang di kota lain. Ya, jadi kalau kecamatan benchmarkingnya 2, berarti kan dia dengan kecamatan lain di kota Balikpapan dan dia dengan beberapa kecamatan di Indonesia lainnya. Nah, itu nggak apa-apa, gitu kan? Nah, mungkin gini, untuk sementara Bapak Ibu, untuk sementara ya di sini untuk benchmarking ya satu eh, sama-sama dinas pendidikan di kabupaten kota lain ya sama-sama di Kaltim itu oke, gitu kan? Nah, untuk kecamatan sementara ya untuk kecamatan kalau dia memperbandingkan di kota Balikpapan sendiri nggak apa-apa ya untuk sementara gitu kan. Nah, nanti ke depan selanjutnya kita mulai jalan untuk menyandingkan kecamatan di kota Balikpapan dengan kecamatan di kabupaten kota yang lainnya ya, itu dulu ya. Artinya kecamatan ya, artinya gini, untuk kecamatan kita kasih bonus itu biar mereka ya, biar dia fokus atau terbiasa untuk menganalisa kinerjanya dulu, ya kan kira-kira seperti itu. Ya, kita fokusnya kita carikan nilai yang lain untuk mendorong di analisa dan penjelasan di tempat yang lainnya dulu, seperti itu. Sehingga kita coba kompensasi dulu tahun ini, nggak apa-apa disandingin antara semua kecamatan di setelah itu dikasih poin ya kira-kira seperti itu. Tapi ke depan nanti tetap akan dibandingkan secara regional maupun nasional seperti itu, Bu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Terus terang ini sebenarnya eh, tiga ini Bapak Ibu ya. Oke. Nomor satu dua ini bonus. Sorry. Nomor satu dua ini bonus Bapak Ibu ya. Ya. Nah, nomor satu dua ini bonus. Nah, di sini adalah bisa wawancara atau penjelasan ya. Pertanyaannya adalah apakah Renstra atau PK terbaru mempertimbangkan laporan kinerja sebelumnya, gitu kan? Terdapat baseline dan eh, kerangka logis. Oke, kata kuncinya di sini ya. Boleh bonus kalau ya mewajibkan ini ya, kira-kira seperti itu. Ini saya kasih kuning ya. Nomor satu dua sebenarnya bonus gitu kan. Mana ya bonus. Nah, di sini sebenarnya TTD K1 Kadis di Lakip gitu. Saya nggak apa-apa sebenarnya. Oke, ini Bapak Ibu ya kata kuncinya ya. Kembali lagi ya, eh, penggunaan LKI ini sebenarnya sudah sesuai ya, cuman tinggal mau seberapa dalam ya, maukah kita mengevaluasi ini sampai level kinerjanya sasaran kegiatan atau kita cari aman di sasaran strategis nih. Karena kemarin dengan teman-teman Bapeda kayaknya sih di level sasaran strategis udah oke semua ini ya gitu kan. Tapi di level apa namanya? Level program, level kegiatan, level sasaran kegiatan apakah sudah oke semua? Nah, saya kurang tahu ya. Kira-kira seperti itulah penggunaan penggunaan LKI ini ya, seperti itu. Oke, terakhir ya, izin Bapak Ibu ya, terakhir untuk kriteria di akuntabilitas kinerja internal, di sini kata kuncinya adalah
daftar rekomendasi dan tindak lanjut dari evaluasi sebelumnya. Tenang betul 3:30. Sebelumnya ya. Kira-kira seperti itu. Di sini, nah ini kan udah Oke, daftar rekomendasi dan tindak lanjut sebelumnya, gitu kan? Nah, nanti direkap ya, diberikan persentase. Oke. Kemudian yang terakhir telah terjadi perbaikan peningkatan outcome. Nah, ini sementara tidak dipakai ya, menunggu capaian dari range RPJMD dan Renstra baru. Oke, itu Bapak Ibu. Mungkin ini ya Izin sebenarnya Mas, ya, yang apa secara garis besar dulu ya Bu. terkait tadi rekomendasi dan tindak lanjut dari evaluasi sebelumnya itu yang dilaksanakan oleh kami, evaluator inspektorat, atau evaluator dari inspektorat dan evaluator dari Menpan. Kan Internal. biasanya di Menpan itu ada tentu bahwa sasaran apa sasarannya kurang bersifat outcome atau Oke. apa gitu. Inspektorat ya. Inspektorat karena kita dalam rangka evaluasi internal Bu, jadi catatannya inspektorat aja. Nggak apa-apa. Nah, nanti baru kalau kita nanti kalau dari Menpan apa namanya mengirimkan permohonan tindak lanjut, matriks tindak lanjut yang sudah dilakukan, ya ini ya apa namanya silahkan mengirimkan tindak lanjut dari OPD itu. Nah, tapi untuk evaluasi internal di internal Kota Balikpapan cukup evaluator internal inspektorat nggak masalah seperti itu. Makasih Mas. Oke, nah terus terang Bapak Ibu penggunaan LKI ini mudah Bapak Ibu ya. Cuman kembali lagi ya, tolong ya ketika Bapak Ibu menilai ya, tolong ketika Bapak Ibu menilai, tolong jangan lupa tadi di kolom N saya menambahkan keterangan ya di sini ya. Jadi ada penjelasannya. Kalau misal nilainya nggak sempurna ya, misal ada nilai nggak sempurna, tolong disebutin sasaran yang mana, indikator yang mana. Nah, biar OPD-nya dan kita itu nanti kita tuh Menpan ya tahu. Oh, ternyata inspektorat sudah tuh mewanti-wanti, sudah mencatat bahwa indikator ini dari awal ada yang kurang penjelasannya. Nah, sehingga nanti kami di Menpan bisa dengan mudah mengetahui ya kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu sih penjelasan dari saya. Sama yang terakhir, mumpung tadi ada Mas Adi, boleh Mas kita memasukkan unsur evaluasi Pak, dan izin kelengkapan. Pak. Ya, Pertanyaan satu aja Pak untuk ya, ya izin Pak. Pak ya. Ya, Untuk Pak terkait tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Pak, ya. itu apakah seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, apakah itu mengarah kepada hasil pengawasan terkait evaluasi lakip saja atau seluruh pengawasan yang telah kita lakukan untuk Oke. hasil-hasil temuan gitu Pak? Banyak seluruhnya Pak, Nah, mulai dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan. tidak Pak, itu kan terkait hasil hasil pengawasan lakip kita Pak. Tetapi hasil pengawasan lainnya yang berbentuk temuan-temuan audit-audit ketaatan, audit operasional maupun audit yang lainnya, apakah itu dihitung juga Oh enggak Pak, enggak. Karena ini nah, dalam rangka evaluasi sakit kan artinya tadi ruang lingkupnya ada di perencanaan, pengukuran, dan pelaporan gitu kan. Nah masalah audit apa ketaatan, SOP, keuangan, dan sebagainya itu mungkin ada di itu ya pemeriksaan keuangan ya, audit keuangan ya. Ini kan dalam rangka kinerja, akuntabilitas kinerja atau sakit Pak, seperti itu. oh jadi ini masuk dalam Pak ya, hasil evaluasi laki pada Pak ya, hasil temuan-temuan yang telah ditindaklanjuti Pak ya, bukan hasil temuan audit yang lainnya ya. Pak, bukan. Oke.
Terima kasih, Pak. Baik, mungkin itu Bapak Ibu ya. Coba nanti saya coba rapikan lagi ininya, termasuk ada beberapa rumus yang belum masuk ya tadi. Nanti hari besok atau Jumat saya akan kembali kirimkan ke teman-teman Inspektorat Kota Balikpapan biar nanti segera bisa digunakan. Seperti itu mungkin dari saya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Izin Mas Habib, tadi kenapa Ya, yang reaksi? kalau boleh kita sudah Ah, mulai masukin modul evaluasi Mas di sini Mas. oh Jadi siap, siap. setengah 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 pekerjaan LKI ini udah ada di reaksi. Nanti kita ngobrol lah berdua di Oke, forum yang lain. siap, siap. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ye, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo silakan. Baik teman-teman, masih ada pertanyaan untuk Mas Afif? Kelihatannya mungkin sudah ini ya Mas Afif sudah mulai refresh nih pengetahuan ingatannya kembali dan meningkatkan bahwa kita udah nggak boleh lagi mengevaluasi dengan standar yang seperti tahun lalu karena kita harus menaikkan sedikit standar karena memang sudah posisi kita di BB begitu ya Mas Afif ya. Bu, betul. Semuanya terbantu dengan sistem informasi lah, nggak bisa manual lagi, kan kira-kira seperti itu. Iya. Dan yang evaluasi itu udah ada kok itu tuh ininya kanalnya ya Mas Adi ya. Tinggal nanti kita include-kan dengan apa kita masukkan LKE-nya kita. Tadi siapa yang mau nanya lagi ya tadi ya? Ada suara tadi? Yang muda bergaya ini. Yang muda yang bergaya, ayo mana? Baik, mungkin sepertinya tidak ada lagi Mas Afif ini. Baik, mungkin Hmm. Bu Inspektur kalau dirasa cukup ya, saya mengucapkan terima kasih ya, udah diberikan kesempatan lagi nih untuk memulai perjalanan Sakip Kota Balikpapan mulai level BB ya. Saya harap nggak usah lama-lama lah di BB ya, 2-3 tahun nanti langsung ke A kan kira-kira seperti itu ya. Kan udah kita udah Amin, siapkan amin. infrastrukturnya semua ya, nggak usah lama-lama Mm-mm. ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Nantinya kalau memang masih ada pertanyaan atau kesulitan pada saat prosesnya, monggo aja nanti WhatsApp ya, via WhatsApp aja bertanya, nggak masalah. Oke, mungkin itu saja Bu Inspektur dan Bapak Ibu semua. Kita cukupkan, izin boleh Bu Inspektur? Oke, baik kalau seperti itu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Terima kasih. Saya izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mas Afif, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tetap akan berhubungan dengan Mas Afif, tetap meminta fasilitasi, pendampingan, bantuan tentunya dari Mas Afif supaya 2-3 tahun mendatang, 2 tahun kali ya benar-benar sudah A gitu. Paling nggak tahun ini udah gemuk gitu BB-nya, nggak kurus gitu kan. Nggak diet ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Bapak Dalitbang, bagian tentunya teman-teman evaluator, auditor P2PD yang ada di di Inspektorat Kota Balikpapan. Kita sudah 2 jam cukup efektif untuk menerima kembali refresh tentang evaluasi pelaksanaan sakit kita. Dan mohon teman-teman yang koordinator Irban 1 nanti bisa
bersama Mas Api bisa melihat kembali yang LKE untuk penyempurnaan LKE kita sebagai bahan untuk disinergikan di reaksi dan juga untuk dijadikan alat pekerjaan kita pada tahun ini. Sekian mungkin dari saya juga. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih Mas Apip. Semoga tercatat menjadi amal ibadah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu, Isi Waalaikumsalam Lab. warahmatullahi Ya, makasih banyak wabarakatuh. Mas.